Ya pagi, jelas. Oke, oke. Berarti udah sampai nih, Pak. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, mungkin untuk sesi training kali ini, saya cuma mau make sure dulu beberapa. Kalau kemarin dari data preparation ada kendala nggak, Pak? Enggak sih Pak. So far aman ya, Pak ya? Ya, Oke. Terus juga untuk transaksi sendiri nanti juga pakai integrasi ya, Pak ya, dengan API ya. tentang siapa ya? Untuk transaksi penjualan sendiri, Bapak kan ada POS custom ya? Oh iya iya, lagi ongoing Pak. Oh, lagi ongoing ya? Oke. Tapi memang untuk hari ini belum terkoneksi ya, Pak ya? Belum belum, lagi development. Oke. Oke. Tapi untuk transaksi sendiri, apakah udah sempat dijalankan, Pak? Di jurnalnya? Inputannya? Udah, Apakah sudah ada progresnya atau masih belum sama sekali nih, Pak? udah pakai APAR semua. Oh, udah pakai APR semua ya? Oke. Nah, untuk sesi kali ini, apakah perlu di training dari awal atau lebih ke spesifik case by case aja, Pak? Dari Bapak mungkin ada kebutuhan khusus kah? Ajarin Makaripe aja Pak. Oh, Makaripe-nya aja ya? Oke. Ini berarti saya coba share screen ya. Sebentar. Sudah sempat registrasi, Pak? Belum, Makaripe-nya? Oh, belum ya? Nunggu dijelasin dulu ya, Pak ya? enggak sih belum sempat aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini saya buka akun Dami dulu. Oke, ini sudah kelihatan, Pak, tampilannya? Ya, Oke, jadi untuk Makaripe sendiri itu ada dua fitur utama. Yang pertama itu ada receive. Ini nanti akan terkoneksi dengan semua penjualan-penjualan yang diinput dari jurnal ya, Pak ya. Nah, jadi setiap kita bikin invoice ataupun penjualan, kita sebenarnya bisa share via email ataupun via WhatsApp. Nah, dari email atau WhatsApp ini, eh, customer nanti bisa langsung bayar, Pak. Gitu. Nah, misalkan nih saya coba buka satu penjualan. Nah, kita coba yang masih open ya, Pak ya. Ya, oke. Kemudian saya coba scroll ke bawah. Di sini misalkan saya cuman copy linknya aja deh supaya saya pengen kasih lihat ke Bapak formatnya seperti apa sih. Tampilan yang akan muncul di customer nanti akan seperti ini. Di sebelah kanannya ini adalah detailnya. Customer juga bisa download invoice-nya sendiri secara manual. Kemudian nilai amount-nya berapa dari tagihannya. Kemudian di bagian bawah, nah di sini ada metode pembayaran yang sudah disediakan. Nah ini juga bisa Bapak atur ya, yang mana aja yang mau diaktifin. Yang pertama ada virtual account. Cuman memang untuk VE ini sendiri BCA belum tersedia ya Pak ya. Jadi baru ada kayak BNI, Mandiri, Permata, BSI, BRI, ya rata-rata bank BUMN ya Pak ya. di sini Oke, kenapa Pak yang BCA itu Pak? kenapa Pak? Kenapa BCA belum ready? Memang dari pihak third partinya memang belum menyediakan Pak. Di Gitu. Mitrans kan udah ada ya? Kenapa Pak? Kalau di Mitrans kan udah ada. Ah betul, cuman memang untuk third partinya kita nggak pakai Mitrans Pak. Oh ya udah. Gitu. Jadi memang untuk saat ini BCA masih belum tersedia nih untuk saat ini. Kemudian untuk kredit card di sini juga dikasih info ada biaya yang dikenakan. Jadi nanti kalau misalkan customernya menggunakan kredit card, customer juga bisa pakai nih untuk melakukan pembayaran tagihannya. Gede Nah, banget yang kemudian biayanya. iya Pak, di sini. Yang ininya sih yang gede nih, 5%-nya ya. Ya, Iya, di tempat cuman lain memang ada yang 1,9 kok Pak. ya
Ini memang dari baik lagi third partinya. Untuk masalah fee, saya nggak bisa bantu banyak sih Pak untuk menjelaskan ini. Memang dari sananya juga tersedianya seperti ini. Cuman Ya kalau nanti memang saya untuk split aja. Kalau yang VA pakai ini, nanti kalau yang credit card saya hmm, pakai vendor lain. oke, boleh Biar nanti customernya nggak feedbacknya saya. ngamuk-ngamuk, Mak. Boleh, boleh. Feedbacknya saya terima deh Pak ya. Oke. Nah, kemudian ada QRIS. Untuk QRIS ini sendiri juga maksimal 10 juta ya Pak tagihannya. Dan untuk fee-nya sendiri itu 0,7%. Harusnya sih sama ya untuk semua QRIS. Gitu. Iya. Kemudian yang terakhir, ini saya coba ganti dulu. Nah, yang terakhir ini ada manual confirmation. Nah, manual confirmation ini artinya customer harus transfer dulu ke Bapak. Cuman konfirmasinya nanti lewat link yang di sini gitu. Jadi kan biasanya kalau konfirmasi entah via email atau via WhatsApp, cuman bisa langsung dari sini dan si customer juga harus mencantumkan bank yang mereka gunakan serta nomor rekeningnya dan harus mengupload bukti transfernya. Oke, untuk dari tampilan ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Pak kira-kira? Standar aja sih. Masih standar ya? Oke, Aman. saya coba back lagi ke jurnalnya. Nah, kalau misalkan Bapak udah share, terus customernya udah buka nih. Nah, kita bisa cek di menu Makaripe, kita ke bagian receive ya. Nah, di sini juga akan ada info, kayak misalkan, oh invoice ini sudah dibuka, atau mungkin invoice ini sudah terbayar atau belum. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita pengen lihat, bisa cek dari sini juga, Pak. Gitu. Nah, ini juga ada metode yang digunakan, ada yang manual, yang artinya customer transfer dulu, baru nanti konfirmasi via link yang tadi. Gitu. Dan di sini juga kelihatan status invoice-nya sudah bagaimana kalau kita sudah kirim. Nah, kemudian di bagian atas, nah di sini kalau misalkan kita mau menggabungkan beberapa invoice menjadi satu pembayaran baru, di sini kita bisa create aja, Pak. Gitu. Jadi ini sebenarnya adanya di fitur Enterprise Plus, kita bisa menggabungkan beberapa invoice menjadi satu tagihan baru. Kalau misalkan ada customer yang butuh, oh minta digabung deh invoice-nya jadi satu aja, bisa. Kemudian di sini ada sales order, jadi Makaripe ini juga bisa dimulai dari sales order, nggak harus dari invoice, karena memang ada beberapa company yang, oh mereka harus bayar dulu sebelum invoice dirilis, atau mungkin kayak performanya dulu. Nah, itu bisa di-share mulai dari sales ordernya. Kemudian di sini ada pembayaran transfer bank. Nah, di sini juga akan kelihatan diterimanya tanggal berapa. Terus juga, oh ada yang masih tertunda. Ini yang misalkan tadi mereka transfer dulu, baru nanti konfirmasi. Nah, kita bisa cek. Oh, di sini mereka udah konfirmasi nih, apakah sudah sesuai dengan bukti transfernya? Kita bisa cek dari attachment-nya. Nah, dari attachment ini nanti kalau misalkan Bapak ngerasa ini sudah sesuai, tinggal pilih tindakan lalu klik terima. Maka status invoice yang tadinya belum lunas, dia akan otomatis lunas secara otomatis. Gitu. Cuman memang ini harus dicek secara berkala ya, Pak ya. Gitu. Nah, ini dari bagian receive-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak? Cukup. Oke. Nah, untuk dananya sendiri yang pasti nanti akan direkap di saldo Makaripe ya Pak ya. Jadi nggak langsung masuk ke rekening. Tapi kalau kita mau tarik dananya nanti ada tombol withdraw-nya di bagian paling kanan. Oke. Dan untuk withdraw-nya sendiri ini nggak ada biayanya ya Pak ya. Gitu. Jadi aman. Dan untuk penarikan dananya nanti misalkan harusnya sih dengan rekening yang sudah didaftarkan. Tapi kalau misalkan nanti Bapak ada penggantian rekening, itu nanti bisa diajukan via live chat Pak. Kalau memang bank yang terkoneksi dengan Makaripe-nya pengen diganti gitu. Saya nggak pernah pakai Nah, live chat sih. oh nggak pernah pakai live chat ya Pak ya? Kayaknya WA. Nih. Oh WA, WA-nya Pak boleh nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti Bapak kayak mau ada perubahan boleh WA ke saya atau udah ada nomor Makari Customer Care-nya Pak?
Ah, nggak jelas itu kalau yang di customer service, Pak. Jawabannya agak general ya Pak ya. Robot males, Pak. Mending ke Bapak atau ke Pak Isak. Boleh, boleh. Kan Bapak juga ada nomor saya, nanti kalau ada isu juga boleh di WA ya Pak ya. Oke, next ke bagian send. Nah, ini akan terkoneksi dengan menu pembelian dan biaya. Jadi kalau misalkan Bapak ada pembelian-pembelian ataupun biaya-biaya yang nggak langsung terbayar, Bapak bisa melakukan pembayarannya melalui Makaripe ini. Cuman di Makaripe ini nanti ada sistem approvalnya juga. Jadi nanti Bapak bisa setting siapa maker, siapa si releasernya. Nah, di sini nanti kalau misalkan Bapak belum ada dana di Makaripe-nya, kita bisa melakukan top up dulu. Dan untuk top up-nya sendiri pun baik lagi ya Pak ya, karena tadi belum terkoneksi dengan BCA, di sini pun juga kalau kita mau top up nggak bisa langsung dari BCA gitu. Jadi bisa menggunakan rekening yang ini. Cuman waktu itu saya coba pakai Flip masuk kok Pak gitu. Jadi Flip kalau misalkan kemana? nggak ada BCA, kita juga bisa pakai Flip juga nggak masalah kok. Flip ke Gitu. BNI. Kalau BNI boleh, cuman misalkan nih kita pakai VA-nya BNI, tapi kita bayar via Flip itu bisa. Yang bisa Gitu. kan cuma Cuman cuma BNI sama Permata kan. ya betul. Cuman yang Kalau BRI yang lain kan harus juga banknya sendiri. ya betul. Cuman ya kemarin sih saya nyoba yang BNI pakai Flip aman sih. Cuma yang lain saya belum coba tes lagi sih Pak. Iya, yang Gitu. duluan sih bisa Permata emang yang universal kan. Bener, yang universal. Rata-rata juga yang universal pasti pakainya yang Permata untuk uangnya. Gitu. Dan untuk ini belum ada fee-nya ya Pak ya. Jadi so far nanti langsung datanya masuk tanpa ada potongan lagi. Itu maker Oke. release nyetingnya di mana, Pak? Nanti ada di menu setting Pak. Cuman yang bisa setting itu hanya akun owner gitu. Oh, Jadi kalau selain owner nggak ada yang bisa setting. Jadi misalkan ini akun Bapak akun owner, berarti cuman Bapak yang bisa setting siapa makernya, siapa releasernya gitu. oke. Dan nanti kalau misalkan ada user yang maker, nanti akan kerekap di butuh persetujuan ini. Nah, nanti Bapak sendiri yang bisa approve atau mungkin Bapak bisa nambahin user lain sebagai si releasernya gitu. Jadi dari sini Hmm, dan kalau misalkan ada pembeliannya banyak, misalkan kita mau gabung sebenarnya. Nah, itu kita bisa tik aja, Pak. Nanti kita tinggal buat pembayaran, tapi maksimal di sini masih di limit 10 transaksi ya, Pak ya. Dan di sini juga kita bisa edit nomor rekeningnya yang mana. full transaksi ini Kalau karena misal staging atau karena paket? yang mana? Ini Oh, sebenarnya 10 ini, 10 invoice. iya, 10 invoice. Jadi bisa digabung sekali bayar untuk 10 invoice sekaligus. Gitu. Mau satu-satu boleh, atau Bapak mau gabung, silakan. Gitu. Jadi nanti di sini akan direkap nomor rekeningnya masing-masing, terus juga penerimanya siapa. Nanti begitu si maker sudah mencocokkan datanya, tinggal klik buat pembayaran. Tapi nanti nggak langsung kepotong ya Pak ya, karena nanti butuh approval dulu supaya saldonya kepotong. Gitu. Yang Dan juga di dibutuh sini persetujuan itu ya. bener yang di sini nanti begitu sudah di approve baru dananya dirilis. Tapi kalau belum di approve ya dananya masih akan ditampung dulu dan belum ada yang keluar dananya. Itu sistemnya gini Gitu. ya, Pak. Kalau misalkan kita ada PO ke vendor supplier gitu ya. Mm-mm, bener, bener. Kita Terus, input dulu pembeliannya bisa mulai dari PO ataupun nanti pas udah invoice aja. Yang penting kita catat dulu di pembelian supaya oh, datanya akan masuk ke Makaripe ini. oh, terus masukin Gitu. nomor rekening si ininya, si suppliernya gitu. Yes, bener. Kalau memang nomor rekeningnya beda pun juga kita bisa adjust waktu kita mau bayar. Gitu. Oh, itu fee-nya Tapi kalau berapa, Pak, misal, kalau beda bank? oh kalau beda bank masih gratis untuk saat ini Pak. Oh,
Jadi ya memang ada, saya pernah ketemu beberapa customer, mereka pakainya cuman buat bayar-bayar doang lah. Iya. Itu. Cuman mungkin sampai kapan ini free saya juga nggak bisa jawab sih Pak. Itu kebijakan dari manajemen juga soalnya. Ya nanti kalau bayar saya pakai Flip aja. Biasanya balik lagi ke flip ya Pak ya. Iya. Oke, jadi memang untuk saat ini karena memang dari sisi manajemen juga fokus ke Makaripe juga, memang update dulu awal-awal rilis ini cuman bisa receive doang Pak. Untuk bagian sendnya dulu belum ada, cuman sekarang fiturnya sudah dibuka, bahkan untuk melihat mutasinya pun juga sekarang udah bisa. Dulu bener-bener nggak ada historinya, memang kita harus tanya dulu ke tim super jurnal. Sekarang dari sisi user udah fleksibel, kalau pengen narik datanya pun juga bisa tarik langsung gitu. Dan di sini juga rentang tanggalnya juga bisa di custom dan tarikannya pun juga bisa lebih panjang ya Pak ya. Mau 30 hari atau 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir. Dan jenis transaksinya pun juga di sini bisa disesuaikan mau yang mana. Oke. Nah, untuk yang withdrawnya pun juga di sini kita bisa lihat historinya apakah ada yang sudah di-approve atau belum. Di sini bisa dicek juga. Gitu. Dan untuk setting, nah di setting ini nanti Bapak bisa sesuaikan nih kira-kira. Nah, ini yang mau dimatiin yang mana gitu. Cuman akun yang saya pakai ini akun yang masih anggaplah di develop ya Pak ya, awal-awal gitu. Tapi yang rilis tampilannya mirip kok seperti ini gitu. Cuman coba saya buka satu lagi di akun yang Go Live biar kita bisa compare perbedaannya. Ah, berarti untuk transaksi berarti tim Bapak sudah menjalankannya ya Pak ya? Udah. Oke, tapi ada kendala nggak Pak selama tim Bapak input? Belum sih. So far masih aman ya Pak ya? Oke, ini saya tampilkan lagi satu data. Paling ini sih Pak, kalau misalkan Hmm, di jam tertentu developer sih ini. Isunya developer di hmm, jam tertentu server devnya hmm. mati. Oh mati Pak. Hmm, biasanya di jam berapa kalau Bapak ini? Ya subuh-subuh sih. Oke. Nanti kalau misalkan ada, Bapak boleh bantu screenshot nggak Pak? Tampilin, nanti boleh di-share ke saya biar saya forward juga. Ya nantilah kalau lagi ini lagi butuh apa testing malam-malam. Boleh, boleh. So far sih Infoin kalau aja jam nanti kerja sih aman sih Pak. jam kerja so far aman ya Pak ya? Server devnya staging Kadang-kadang, ini. Mak kalau di luar jam kerja itu kadang-kadang nggak bisa aja. ya, ya, oke. Nah ini saya sedikit share Pak. Nah ini fee yang aslinya sebenarnya. Kalau akun yang saya buka itu kan akun Oh sandbox. ini, nah kalau kalau ini masih oke Iya. segini. Kalau yang saya buka itu memang akun sandbox supaya saya dapat full lihat sukses modulnya. Kalau yang Go Live itu sebenarnya yang ini. Oke Gitu. lah, Cuman tetap yang BCA belum tersedia ya Pak ya memang. ya nggak apa-apa. Ada vendor lain, aman aja. Yes, aman ya. Oke. Kita balik lagi ke sini. Nah, untuk ini kredit card sendiri nanti Bapak bisa regis lagi tambahan sebenarnya karena ada dokumen tambahan yang harus dilengkapi. Cuman untuk yang tiga ini itu memang sudah tinggal Bapak aktifkan aja silakan gitu. Jadi yang Hmm. tiga ini udah tinggal diaktifkan, cuman yang kredit card dia nanti akan minta Bapak untuk hubungi tim support karena ada dokumen tambahan yang harus dilampirkan. Dan Tim supportnya untuk siapa Pak? nanti ada tim khusus sih Pak. Gitu. Nanti ada misalkan kayak gini nih, Bapak bisa hubungi aja. Nanti ada WhatsApp khusus yang akan membantu Bapak untuk mengenai mengenai isu Makaripe ini. Gitu. Hmm. Jadi memang secara tim lumayan banyak. Jadi kalau ada isu ada timnya masing-masing sih Pak. Pak Dan Dani ini tim untuk apa? kenapa? Pak Dani tim apa? Kalau saya
Oh, kalau saya tim implementation, Pak. Jadi yang untuk bantu customer cara pakai jurnalnya sebenarnya, Pak. Gitu. Kalau Cuman sama Mbak yang kad- kemarin bedanya apa? yang data preparation, Kemarin ya, ya, ya. Kalau yang kemarin itu yang sama Mbak Riza ya, itu Mbak tim Riza. data prepare. Ya, Mbak Riza itu akan bantu eh, saya sebenarnya. Jadi sebelum ke saya pasti akan ke tim data preparation dulu. Di sana nanti akan dibantu untuk collect database-nya supaya sebenarnya waktu sesi training itu nggak ngebahas masalah database lagi sebenarnya Pak. Gitu. Karena kadang ngumpulin database itu kan nggak bisa langsung sehari dapat kan ya Pak ya. Gitu. Ada yang Ya. masih harus direkap dulu. Jadi memang dulu sebelum ada sesi data preparation, training jurnal itu biasanya terkendala di pengumpulan data. Akhirnya yang sesi training pertama harusnya sudah mulai bisa dipakai, jadi terhambat karena oh harus ada data yang disiapin dulu. Akhirnya jadi molor untuk penggunaannya. Gitu. Makanya sekarang semua customer diwajibkan untuk mengikuti sesi data preparation walaupun sebenarnya database-nya belum ada. Gitu. Oke. Nah, tadi saya ada yang mau sedikit diinformasikan sebenarnya. Untuk biaya sendiri bisa dipilih ya Pak ya, mau dibebankan kemana. Cuman ya pasti mayoritas customer kan nggak mau dibebankan lagi ya Pak ya. Jadi nanti bisa dipilih bahwa kalau ada biaya yang tadi credit card ataupun yang QRIS itu bisa dibebankan ke sisi perusahaan. Tapi kalau dari sisi pelanggan nggak ada masalah untuk dibebankan, Bapak bisa tinggal ganti aja. Dan kalau misalkan kita dibebankan ke perusahaan, Bapak bisa mapping nih secara pembukuan akunnya mau dikemanakan nih beban ini atau biaya-biayanya ini. Gitu. Oke, ini dari sisi Mekari Pay-nya. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditanyakan dulu nggak? eh Bentar Pak. Ini Boleh. kan kalau saya bikin, let's say bikin toko online nih, Mm-mm, terus kan udah bikin pakai API, bikin penjualan. betul, betul. Nah, terus saya cara dapat link payment kalau dari API gimana ya? Oke, link payment ini sendiri, ini kan Bapak mau narik datanya berarti ya, yang link paymentnya ya. Ya, jadi kayak misalkan Oke. satu card kan, dia beli Mhm, Aqua gitu, terus harganya 10.000. Nah, terus ini, mhm. terus Rida kan biasa kalau di online tuh kan ke payment kan, Betul, betul. itu di API di mana ya? Oke. Nah, sebenarnya ini mau nggak mau saya harus konfirmasi dulu. Atau Bapak udah tahu email ke tim terkait untuk API? Belum, saya belum ada kontak ke tim API. Oke, jadi kalau ada isu di API, mau saya kirim via Halo, putus suara. WA CW aja ya? Ya, di WA aja deh Pak kontaknya Pak. Boleh. Tapi dia kalau ada question bisanya via email untuk saat ini, Pak. Ya, nggak Saya apa-apa. kirim dulu. Jadi nanti bisa info ke sana kalau ada isu mengenai API. Nah, semua bisa di sana. Cuman kalau saya cek dari Epido gimana, Pak? Nah, itu, nah kalau kayak gini sih nggak kepikiran sih Pak. Nantilah kalau pas sambil jalan biasanya banyak. Boleh, gitu. Nah, apakah saya perlu jelasin dari awal nggak Pak kira-kira? Enggak ya? Cukup tadi KRP dulu aja, Ini deh Pak, fitur yang boleh? projection itu loh Pak. Financial projection itu coba dikasih contoh aja Pak. Saya belum pernah tahu soalnya. Financial projection, Yang rancangan itu loh. Nah ini kayaknya. manajemen anggaran. Ya, Oke, jadi memang untuk manajemen anggaran, di sini kita bisa bikin manajemen anggaran itu banyak ya Pak ya. Silakan. Nanti mau per project, mau per departemen, silakan. Misalkan kita contoh mau bikin anggaran baru. Nah,
Untuk penamaan fleksibel, cuman nama anggaran ini wajib diisi. Kemudian awal periode anggarannya mau mulai dari kapan? Biasanya kan kalau udah mepet-mepet gini, kalau nggak di kuartal keempat atau mulai buat tahun depan kan ya Pak ya. Ya, Nah, terus jumlah periodenya berapa banyak? Kalau misalkan kita pengen bikin anggaran dalam jangka waktu 1 tahun, berarti 12 periode. Cuman kalau misalkan kayak kuartal, ya berarti per 3 bulan, silakan. Atau mau per triwulan atau per semester juga silakan. Misalkan di sini saya bikin 12 periode, kemudian di sini ada periode sebelumnya. Nah, di sini nanti jurnal akan menampilkan kalau kita mulai dari Januari, berapa periode sebelum dari Januari ini yang pengen dimunculkan. Mungkin sebagai perbandingan aja ya Pak ya, atau mungkin sebagai insight supaya oh kita dalam membuat anggaran Januari ini kita udah dapat oh gambaran 3 bulan sebelumnya itu seperti apa. Atau mau lebih panjang lagi silakan, tapi maksimal setahun ke belakang. Ini sudah saya pilih, terus saya klik terapkan dulu. Nah, begitu saya klik terapkan, untuk yang bisa di-set anggaran ini hanya yang berkategori laba rugi ya Pak ya. Jadi untuk yang berkategori neraca saat ini belum disediakan. Dan di sini nanti akan kelihatan kalau misalkan ada histori transaksi di bulan Oktober, November, dan Desembernya. Cuman kebetulan karena di sini belum ada, makanya dia kosong. Kemudian kita bisa isi nominal atau mungkin ya target lah atau budget yang Bapak sediakan. Misalkan dari sisi revenue Bapak punya target berapa nih untuk Januari, bisa di set di sini. Misalkan 1 M. Di sini 1 M. Kalau misalkan bulan depannya Bapak pengen setnya sama, di sebelah kanannya ini ada tanda kayak panah ke kanan, kita bisa klik. Nah, kita bisa set yang pertama, terapkan angkanya sama setiap bulan, atau misalkan tiap bulan nambah berapa, misalkan tambah 250 juta, atau misalkan angkanya naik berapa persen. Nah, dari sini Bapak bisa set itu. Kalau misalkan saya pilih yang 250 juta, terus kita terapkan, maka angkanya langsung nambah 250 juta tiap bulan. Gitu. Atau kalau misalkan Bapak udah set nih bulan pertama, semua di Januari angkanya dari pendapatan hingga biaya-biayanya. Nah, kita pengen tiap bulan itu, nah kelihatannya di sini. Oh, apakah angkanya sama tiap bulan? Silakan. Jadi biar bulan Februari, Maret angkanya akan diduplikasi dari bulan Januarinya. Atau misalkan tiap bulannya naik berapa? Atau tiap bulannya naik dengan persentase berapa? Seperti itu. Jadi memang yang akan harus diisi di awal adalah bulan pertamanya dulu. Bulan kedepannya nanti tinggal di-adjust pakai format seperti ini supaya nggak terlalu ngetik satu-satu. Oke. Dari oh, cara ada pengisiannya, ada buttonnya yang mau ya, ditanya Pak? Hmm? ada buttonnya, terus tinggal diklik Hmm? gitu. Iya, misalkan kayak ini kan tadi pendapatan. Kita bisa klik di sebelahnya, Bapak mau set setiap bulannya naik berapa persen. Hmm, Gitu. Atau mungkin angkanya setiap bulan tuh sama. Gitu. oke. Mungkin kalau dalam rentang waktu 3 bulan mungkin sama semua, oke lah ya. Cuman kalau mungkin setahun kan pasti ada target yang harus dinaikkan kan, Mas. Gitu. Hmm. Jadi bisa di set tergantung dari Bapak mau per setahun, semester, 3 bulan atau kuartal. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu dari cara ngisinya? Ya, cukup jelas. Terus nanti outputnya jadi apa nih Pak? Excel atau PDF ya? Nah, oke, ini kan kita udah input nih anggarannya kan. Nah, untuk kita tarik datanya, itu nanti ada di menu laporan. Ini saya close dulu. Nah, di laporan ini, di bagian sekilas bisnis, ada namanya laporan anggaran laba rugi. Nih, kalau tadi manajemen anggaran kan kita bikin anggarannya nih. Nah, kalau kita pengen compare antara aktualnya sama yang kita setting budgetnya, nah kita bisa lihat di laporan laba rugi. Misalkan tanggal akhirnya mau sampai bulan apa, silakan Bapak sesuaikan. Kalau misalkan cuma pengen lihat sampai Agustus dulu aja deh, silakan. Gitu. Intervalnya juga Bapak bisa setting mau tiap bulan apa
3 bulan sekali, terus jumlah interval yang ditampilkan berapa banyak. Oke. Nah, Anggaran ini sebenarnya yang di sini projection ya Pak jangan ya? langsung filter. Halo. Boleh diulang Pak, agak putus-putus. Anggaran ini sebenarnya realnya atau Ya, projectionnya? gimana Pak? Projectionnya Pak. Oh ini projection. Itu. Jadi anggaran yang tadi kita isi manual itu projectionnya. Terus kan kita akan input nih daily activity-nya setiap hari di jurnal. Nah, daily activity-nya itu nanti kita bisa compare antara yang kita input di sistem transaksinya dengan projection-nya itu bagaimana sih? Kan Bapak butuh di sana kan? Itu. Nah, nanti Hmm, kita bisa filter lebih lanjut, Pak. Nah, di sini kita bisa pilih anggaran mana yang mau kita compare, gitu. Nah, kalau misalkan Bapak punya proyeksinya banyak, berarti nanti Bapak tinggal sesuaikan. Nah, mungkin ada catatan sedikit, Pak. Waktu nanti input transaksi, nah, setiap transaksi itu Bapak harus isi tag projection-nya apa, supaya kita bisa tarik projection sama transaksinya itu sesuai. Jadi nanti setiap input transaksi tag-nya wajib dipilih proyeksinya yang mana, gitu. Kalau misalkan ada yang lupa kepilih, berarti angka itu nanti nggak masuk ke hitungannya, Pak. Makanya sebenarnya kuncinya nanti juga di user. Apakah user ini input transaksinya, tag-nya sudah sesuai dengan projection-nya. Gitu. Misalkan, ya anggaplah saya kosongin dulu. Kalau bisa sih, Bapak bisa tampilkan variance-nya. Ini dicentang boleh. Tampilkan tahun berjalan ini opsional. Nah, biasanya yang akan sering dipakai itu variance dan persentasenya. Kenapa? Karena di sini Bapak bisa make sure aktualnya misalkan 87 juta di bulan Juni. Proyeksinya adalah 10 juta. Berarti ada varian senilai 70 juta yang achieve. Gitu. Overachieve lah ya Pak ya. Dari targetnya 10 juta. Maka serapannya adalah 870%. Gitu. Yang lain pun juga akan kelihatan. Misalkan di sini ternyata HPP-nya itu proyeksinya 50.000, tapi bengkak jadi 30 juta. Makanya di sini kelihatan serapannya over sampai 60.000%. Gitu. Jadi dari sini Bapak bisa make sure, oh kira-kira ini udah mau achieve atau mungkin mau udah over budget. Cuman mungkin kekurangannya eh, begitu kita nginput, di sini belum ada warning kalau misalkan, oh ini udah over budget nih, itu belum ada Pak. Gitu. Jadi memang harus di make sure tiap hari supaya biar bisa dicek, oh ini udah mau over budget atau belum. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. hmm, itu Pak masalah tagging itu gimana ya? Nggak ngerti saya Hmm, masalah tag-tag. oke. Jadi setiap modul transaksi di jurnal, misalkan saya buka menu biaya ya Pak ya. Nah, setiap kita mau input, di sini ada kolom tag. Nah, tag inilah yang nanti akan merekap semua transaksi yang ada di jurnal supaya lebih gampang kita tariknya. Gitu. Atau kalau misalkan kita main sosmed, Pak, kan kita mau bikin postingan nih, misalkan di Instagram, kan biasanya suka ngasih hashtag. Nah, inilah sistem hashtagnya di jurnal, gitu. Cuman memang ada kekurangan. Ini cukup lumayan PR sih, masih belum di-develop juga untuk saat ini. Jadi tag transaksi ini dia nguncinya secara global, Pak, bukan per komponen gitu. Kayak misalkan nih dalam satu pembayaran kan biasanya kita bayar buat 3 projection, ada yang seperti itu. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena tagnya ini nguncinya secara global. Kalau misalkan kita Kuncinya di pilih level ini dalam kan. Kuncinya di level biaya kan. bener itu, Berarti satu kalau bisa satu biaya itu masuk ke satu projection. iya benar. Atau satu projection silakan. Misalkan ini buat projection yang pertama, biayanya ada apa aja nggak masalah. Yang penting masih dalam satu projection. Ya gitu maksudnya. Nggak bisa multi projection dalam satu ini kan, inputan Inputan. jurnal kan. Bener, bener. Ini yang masih sering jadi kendala sih Pak kalau saya lagi training. Gitu. Cuman infonya sih dalam kuartal ini belum ada info lebih lanjut sih Pak. Cuman biasanya kalau nanti ini ada
pembaruan biasanya akan diinfokan ke user juga kok. Setiap mau login ada update apa gitu. Cuman mungkin di Itu 2023 tagnya ini nama itu ya Pak? Tagnya itu oh nama, bebas, bukan? fleksibel. Maksud, maksudnya itu nama nama Hmm? projectnya di Boleh nama, manajemen anggaran. boleh sama, boleh beda Pak. Gitu. Hmm, Yang penting waktu kita narik anggaran, oh kita tahu nih nama tagnya apa gitu. Walaupun mungkin secara spellingnya beda gitu. Karena memang tag ini fleksibel, mau di mix huruf sama angka, silakan. Karena balik lagi ke masing-masing usernya lebih condong apakah perlu pakai penulisan secara lengkap atau mungkin pakai kode projection itu tipikal user kan soalnya beda-beda sebenarnya. iya. Itu. Jadi memang kuncinya sebenarnya adalah di tag agar anggaran atau projection yang Bapak buat itu angkanya jadi bisa real aktual. Kalau nggak pakai tag gimana Pak? eh Berarti bikin anggarannya itu harus secara global, Pak. Oh, anggaran global. Iya, itu boleh. Gitu kayak misalkan nih, Bapak bikin anggaran yang projection sama anggaran yang global, berarti setiap narik eh, aktual yang global, berarti tagnya jangan dipilih. Karena dia akan menarik semuanya. Tapi kalau udah ada anggaran projection, berarti Bapak harus bikin tagnya juga. Supaya nanti waktu narik datanya dia lebih spesifik dan real sesuai dengan projection. Oke. Gitu. Gimana? Ada apa lagi kira-kira Pak untuk masalah anggaran? Mau nanya untuk yang ini apa Mm-mm. namanya? Di inventory kan bisa multi cabang tuh Pak. Betul, betul sekali. Nah, itu nanti di laporannya gimana Pak ya? Itu bisa per cabang Lapor, atau jadi global ya laporan laba ruginya. nah, laba rugi itu saya buka sedikit menu penjualan ya Pak ya. Selain sebenarnya ada gudang di sini, nah kuncinya untuk di laba rugi itu sebenarnya di tag juga Pak, tetap di tag gitu. Jadi Hmm, nanti nama tagnya boleh nggak sama dengan nama gudang? Boleh, silakan. Atau nama cabangnya boleh. oh, Gitu. oke. Jadi kalau gudangnya udah kita pilih, misalkan cabang A, tapi tagnya nggak dipilih, secara stok atau laporan inventorinya ya rapi. Cuman secara laporan laba rugi itu tetap akan mengacu dari sistem tag ini. Jadi kalau misalkan penjualan Mm-mm. sama pembelian, kalau misalkan mau di spesifik per cabang gitu, masukin tag ya. Yes, bahkan biayanya pun juga kalau bisa harus per Ya, kan yang berhubungan sama laba ruginya ya. laba rugi, betul sekali. Jadi memang eh, kebutuhan user itu di report sangat di cover dengan sistem tag ini. Oke. Jadi kalau Coba Pak, tagnya kalau yang ini, laba rugi hmm? dari tag gimana Pak? Oke, misalkan saya buka laporan, laporan laba ruginya. Misalkan saya tarik, anggaplah tahun ini. Di sini ada tombol filter lebih lanjut. Nah, di sini pertama ada opsi Bapak bisa compare per cabang. Jadi dalam satu laba rugi, Bapak bisa tarik nih laporan laba rugi masing-masing cabang. Tapi memang di limit sebanyak 5 tag aja, Pak. Gitu. Ya Jadi nggak apa-apa kan maksudnya satu cabang aja saya nariknya. boleh mau satu cabang atau mau langsung tarik 5 juga nggak masalah. Kalau misalkan mau satu cabang, berarti bisa dipilih non aja dulu, terus kita pilih langsung cabang mana yang mau kita tarik. Gitu. Hmm, Misalkan seperti ini. Nah, di sini ya karena nggak ada inputannya, jadi angkanya kosong. Atau misalkan Bapak pengen tahu nih, cabang ini tiap bulan itu berapa banyak sih? Berarti nanti bandingkannya bukan tag lagi, tapi periode, Pak. Supaya dalam laporan cabang itu kita bisa tarik, oh misalkan 2 periode sebelumnya, kalau tahunan dia maksimal 2 tahun ke belakang ya Pak ya, kayak gini. ya.
Gitu. 2021, 2022, 2023. Ini tag juga bisa. Gitu. Jadi satu cabang selama 2021, 2022, 2023 bisa kita monitor. Cuman memang neracanya yang belum bisa dipakai tag, Pak. Neraca belum bisa pakai tag. Oh ya. Iya, jadi angkanya tetap global. Karena kalau mau beda biasanya disarankan suruh buka akun jurnal baru. Kenapa Pak? Jadi kalau pengen laporan neracanya terpisah, biasanya opsinya disuruh buka atau bikin akun jurnal baru lagi. Waduh, duit lagi. Di situ strategi jualannya, Mas, sebenarnya. Ya, Gitu. Cuman kalau nggak usah misalkan lah. ada Laba ruginya memang aja lah. Kenapa Pak? ada beberapa user yang mereka mengakali dengan membuat chart of account-nya di langsung semua cabang, Pak. COA-nya semua cabang. Maksudnya kasnya Iya, dibagi kas cabang satu, cabang iya, dua. bener di breakdown semua. Jadi biar narik neracanya itu nanti tinggal diolah lagi di Excel. Oh, Ada yang iya. seperti itu. Oke lah. Cuman kalau memang mau silakan ya berarti setiap narik neraca harus tarik ke Excel dulu karena harus di split dulu angka-angkanya. Oke. Selain laba rugi, apalagi nih kira-kira yang mungkin Bapak mau tanyakan dari sisi jurnalnya? Oke, cukup sih Pak. Hmm, Belum ada lagi? belum lah. Nanti mungkin Ah, banyaknya di API. API ya tadi nggak apa-apa kalau Bapak mau forward ke saya juga silakan. Cuman kalau mau langsung dijawab sama yang lebih bisa jawab, tadi saya udah WA ya Pak ya emailnya. Gitu. Yang ngerjain jurnal Bapak sendiri atau ada timnya Pak? Kemudian apa? Transaksi di jurnalnya untuk saat ini. Oh, berdua. Oke, paling ya nanti kalau ada isu mengenai inputan, boleh Bapak tanya ke saya juga kok. Kalau misalkan tadi Bapak kan udah sempat tanya ke customer care kan, cuman jawabannya lebih ke kayak gitu kan. Boleh nggak apa? Kalau mau secara accounting atau teknisnya boleh ke saya juga kok. Gitu. Kira-kira ada tambahan lagi mungkin dari Bapak? Cukup lah Pak. Nanti saya WA aja Pak ya. Kalau kayak gini-gini bingung Boleh. saya mau tanya. Belum banyak pertanyaan juga jadinya ya Pak ya. Ya tadi sih kan udah Oke. nanya itu API terus apa lagi tuh? Yes. Anggaran ya nanti Yang coba-coba dulu lah. Kalau belum dicoba, boleh. saya aja Belum saya. tahu ya Pak. Boleh, boleh. Paling nanti kalau misalkan Bapak ada kendala mengenai registrasi Makarip-nya, Bapak boleh forward ke saya juga ya. Oh oke Gitu. Kalau misalkan ternyata ada yang kurang, boleh kurangnya di mana nanti saya bantu juga. oke oke. Biar langsung saya chat orangnya langsung. Kadang kan biasanya agak lama tuh kalau via email tuh. Ya Gitu. Nggak apa-apa nanti saya bantu forward langsung. oke Oke. oke. Berarti cukup Ya untuk hari ini, Pak? ya Boleh. Berarti memang nanti kalau ada isu boleh via WA juga. Kalau memang nanti kan masih ada satu sesi lagi nih. Kalau memang inputannya udah masuk semua, boleh kita jadulin satu lagi Pak untuk kayak kita ngebahas reporting di jurnal ini seperti apa sih? Gitu. kayaknya kayaknya ini sih Pak Gimana Desember Pak? aja deh Pak. Boleh, boleh. Kalau misalkan memang nanti nggak butuh sesi keduanya lagi, Bapak boleh konfirmasi ke saya aja ya via chat. Biar nanti Ya dari kan manajemen juga saya kan Hmm, ini kan transaksinya belum terlalu banyak Pak. Maksudnya biar kalau betul. transaksi semakin banyak kan ada isu apa kan lebih kelihatan gitu Pak. Benar, Kalau benar, masih benar. dikit-dikit gini kan apa namanya ya Yes, paling ya saya juga nggak tahu mau nanya apa mungkin belum terlalu banyak isu juga. betul, betul, betul. Oh juga sebenarnya training berikutnya maksimal 3 bulan kok dari hari ini Pak. Jadi bisa dikumpulkan ya atau akhir tahun boleh Ya gitu. ya ya udah nanti tolong Yang di penting nanti reminder Pak ya sayanya yang lupa biasanya. boleh.
Boleh, siap-siap. Oke, berarti kalau nggak ada lagi untuk hari ini, terima kasih buat Bapak udah hadir. Mungkin secara materi juga nggak banyak ya. Cuman kalau ada kurang, boleh nanti Bapak chat ke saya juga via WhatsApp. Ya, oke Pak. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi, makasih Pak. Mari, Pak.